Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saudia. Saya dari kelas 6B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik dan kebijakan pendidikan berdasarkan buku berikut ini. Nah, ini dia buku yang akan saya jelaskan. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari bab 8 buku ini. Bagaimana penjelasannya berikut akan saya sampaikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya perlihatkan tadi. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan publik dan kebijakan pendidikan. Ada 4 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian kebijakan, yang kedua ada kebijakan publik, yang ketiga ada kebijakan pendidikan, dan yang keempat ada kebijakan publik adalah kebijakan pendidikan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada pengertian kebijakan. Kata kebijakan diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, atau rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, atau maksudnya sebagai pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran ataupun garis haluan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari kebijakan publik. Kebijakan publik ini mempunyai banyak sekali pengertian ataupun definisi. Nah, di sini saya akan sampaikan sedikit definisi dari para ahli. Yang pertama yaitu ada George C. Edward, yaitu mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Nah, yang kedua ada dari Hal Laswell, yaitu dia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program penerapan tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Yang ketiga ada dari Tiller dan Nugroho. Mereka mengatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Nah, dari berbagai pendapat para ahli di atas tadi yang sudah saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya berorientasi pada tindakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara negara untuk memecahkan suatu masalah atau beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan negara tadi melalui alternatif yang telah tersedia, sehingga memungkinkan pemerintah ataupun pejabat negara untuk mengambil langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan alternatif yang dipilih tadi.
Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan negara berhak memutuskan suatu tindakan atau memutuskan untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, yang ketiga ada kebijakan pendidikan. Menurut Tilar, kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut direncanakan atau dapat diwujudkan atau dapat dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, menurut Tilar, ada 14 aspek di dalam kebijakan pendidikan ini. Nah, apa-apa saja 14 aspek yang disebutkan oleh Tilar? Berikut akan saya jabarkan. Nah, yang terakhir ada kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi tentang pengertian kebijakan, kebijakan pendidikan, kebijakan publik, dapat kita pahami bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pada aspek penyelenggaraan negara, pendidikan dianggap sebagai salah satu bidang kebijakan publik. Jadi, pendidikan bukan satu-satunya bidang yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas atau pada bidang publik. Kebijakan publik mencakup banyak hal seperti pada masyarakat luas, umum, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan itu saling keterhubungan, mempunyai hubungan ataupun saling keterkaitan satu sama lainnya. Nah, itu dia tadi sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Pembahasan yang di dalam buku ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.